Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda kasih Tuhan, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau senantiasa memperhatikan isi hati kami. Tuntunlah hati dan lidah kami dengan Roh-Mu, agar kami pun turut menghadirkan kasih bagi semua orang di sekitar kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu kepada kami, hingga di pagi hari yang baru ini. Kami akan memulai seluruh tugas, kegiatan, dan karya pelayanan kami. Semoga lewat kekuatan sabda-Mu, kami dimampukan untuk boleh menyalurkan kasih-Mu kepada saudara-saudari kami yang akan kami jumpai dan kami layani. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, menegur dan mengampuni sesama merupakan hal yang sangat berat. Namun dalam Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini, Yesus mengajak kita untuk menegur dan mengampuni sesama yang telah berbuat salah kepada kita. Yesus mengingatkan kita akan pentingnya pengampunan. Berusaha untuk menghindari dosa dan kesalahan tentu penting. Tetapi mengampuni kesalahan sesama mengantar kita kepada kemanusiaan sejati. Salah satu aspek penting pengampunan yang disampaikan oleh Yesus adalah memberikan kesempatan kepada sesama yang bersalah untuk berubah, membaharui diri, dan bertobat. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus,
Pengampunan bukan hanya memberikan maaf, melainkan kesediaan menerima kembali dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tentu saja ini suatu yang sangat sulit. Namun, jika kita terbuka terhadap rahmat kasih Allah, kita tentu mampu untuk melakukannya. Bukan hanya dari kita yang ada saat ini yang sering mengalami kesulitan. Para murid juga mengalami hal yang sama. Karena itu, mereka memohon kepada Yesus agar Yesus menambahkan iman mereka. Permintaan itu pun harus kita sampaikan kepada Yesus dalam situasi saat ini. Sebab pengampunan kepada yang bersalah kepada kita hanya bisa dilakukan bila kita membuka diri untuk dipenuhi oleh kebijaksanaan Allah. Roh Allah lah yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Semoga kita mampu untuk membuka diri, membuka hati untuk rahmat pertobatan, rahmat pengampunan, sehingga kita tidak mempersulit diri sendiri, bahkan mempersulit orang lain, karena sulit untuk mengampuni atau memberi maaf kepada siapa saja yang berbuat salah. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menyegarkan kami lewat santapan sabda. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa membuka mata hati kami untuk menyadari segala kelemahan, kedosaan, dan kerapuhan diri kami. Memampukan kami untuk berani memaafkan saudara-saudari kami yang seringkali membuat kesalahan dan bahkan menjauh dari kami. Kami mohon semoga berkat belas kasih-Mu, kami tetap dimampukan untuk menjadi penyalur kasih-Mu dalam tugas karya pelayanan kami. Semoga rahmat-Mu lah yang memampukan kami untuk selalu bersikap rendah hati dalam mengampuni sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.